Kula nuwun sedulur semua, dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini, semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Pada akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh berita dari IDI. IDI sebuah lembaga tinggi profesi tapi bukan milik negara, tapi cuma ikatan profesi. Nah, IDI mengadakan musyawarah nasional yang ke-31 berada di Banda Aceh pada tanggal 22 sampai 25 Maret. Nah, di situ kode etik dari IDI mengeluarkan statement bahwa Profesor Dr. Terawan Agus Putranto dikeluarkan dari IDI. Nah, ini yang membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya, ada apa ini? Dan timbul tagar Save Dr. Terawan. Nah, kalau kebetulan Dr. Terawan itu melanggar kode etik, harusnya ada yang menengahi. Dan dilanggarnya itu karena apa? Sebetulnya masih perlu digali, bukan dengan keputusan yang serta-merta dan mendadak seperti itu. Alasan dari kode etik IDI bahwa Dr. Terawan sudah dipanggil sampai kedua kalinya tapi tidak memenuhi panggilan terkait dengan promosi vaksin Nusantara yang tanpa seizin BPOM. Nah, di sini kita punya benang merah. Ada apa antara BPOM dengan IDI? Yang pertama itu. Yang kedua, kepengurusan IDI pada saat itu tidak aktif. Dan yang aktif hanya kepengurusan demisioner. Itu pun belum dilantik. Jadi banyak orang yang beranggapan bahwa pengeluaran Dr. Terawan dari IDI adalah tidak sah. Nah, kalau kita memandangnya lain, kalau saya memandangnya lain, bahwa ini ada kepentingan untuk mematikan kreativitas anak bangsa dengan aturan yang berbelit-belit. Nah, tentunya kita tahu bahwa aturan ini dibuat oleh yang berkepentingan. Dan aturan itu ibarat kepercayaan dan keyakinan bahwa kalau sudah ada keyakinan dan kepercayaan, sudah tidak ada bertanya lagi, adanya hanya menurut. Nah, disinilah ketika terjadi keyakinan dan kepercayaan yang sudah menguasai sebuah negara atau organisasi, akan mematikan kreativitas bagi masyarakatnya. Sebetulnya Indonesia ini banyak orang pinter, banyak kaum cerdik, banyak ilmuwan. Tapi selalu terganjal oleh aturan saja. Dan terlalu banyak kelembagaan yang berkepentingan di situ. Seakan-akan ide ini sudah jadi kayak MUI. Nah, ini yang dikhawatirkan. Bahwa nantinya semua dokter-dokter muda sudah tidak akan berani untuk mengadakan eksperimen, mendapatkan penemuan-penemuan yang baru. Sudah tidak berani. Dan hanya bergantung dari kekuasaan yang berkepentingan. Ingat sedulur, bahwa ilmu-ilmu leluhur kita dulu lebih jago daripada luar negeri. Dan segala jenis obat yang sekarang menjadi obat herbal itu ada di Indonesia ini, di Nusantara ini.
Tapi kenapa kita bergantung kepada obat-obatan kimia? Dan pertanyaannya, obat-obatan kimia dari luar negeri, kenapa mereka memakai kimia? Karena mereka tidak ada bahan bakunya. Sedangkan bahan bakunya ada di Indonesia. Nah, kalau ini kita matikan, bagaimana ke depannya? Jadi saran saya, pemerintah itu justru harus mengumpulkan tabib-tabib, ahli-ahli pengobatan tradisional ini, dikumpulkan, diwadahi, untuk melawan raksasa-raksasa kimia obat-obatan itu. Karena saya jamin, obat-obatan kimia tidak akan benar menyembuhkan penyakit A, tapi akan ada timbul penyakit B. Nanti penyakit B diobati, akan timbul penyakit C. Penjenengan tidak akan dibunuh, penjenengan tidak akan dimatikan, tapi hanya seperti itu terus. Nah, inilah bisnis mereka. Nah, Dokter Terawan ini mengungkap keberadaan dengan imunologinya. Imunoterapi ini adalah kekebalan imun dalam diri kita yang untuk melawan bahkan berbagai penyakit, bukan hanya virus. Nah, ini yang sengaja akan dimatikan. Ini menurut pandangan saya loh. Dengan alasan yang tidak masuk akal lah. Mematikan lahan pangan seseorang. Sungguh tega gitu. Jadi ada apa sih dengan ID sebetulnya? Kenapa sekarang terlalu banyak kepentingan? Organisasi yang berisikan dokter-dokter yang harusnya bergerak di bidang sosial, kesehatan masyarakat. Ingat, sebuah negara bisa kuat karena ketahanan fisiknya, kesehatan masyarakatnya. Salah satu komponennya itu. Nah, ini kalau dokter yang diandalkan untuk menjadi ketahanan masyarakat, seperti ini, bagaimana ke depannya? Lalu ada tagar dari netizen bahwa Dokter Terawan harus membentuk ID Nusantara yang berisikan dokter-dokter yang bersifat nasionalis, memperjuangkan benar-benar kesehatan masyarakat. Ini saya setuju. Sudah, yang berkepentingan tinggalkan. Jadi itu menurut saya. Kemudian, ide ini berbanding terbalik ketika ada terkait kasus Dr. Sunardi yang ditembak mati oleh Densus 88. ID serentak membela dengan dasar bahwa Dr. Sunardi itu adalah banyak berkecimpung di sosial masyarakat, membantu masyarakat. Lalu bubarkan Densus 88. Densus 88 tidak beralasan. Apakah dari sini penjenengan semua bisa menyimpulkan ide itu sekarang seperti apa? Atau tersusupi oleh kepentingan apa? Atau memang karena kebetulan bahwa Dr. Sunardi yang mereka bela mati-matian, kebetulan seorang teroris. Ingat, tidak ada toleransi bagi Indonesia untuk teroris. Jadi kita belajar banyak di negeri ini. Mari kita tingkatkan persatuan, kita tingkatkan kesadaran diri, kita tingkatkan spiritual kita.
Jangan mau terkungkung oleh peraturan dan keyakinan yang mematikan kreativitas kita. Itu saja dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu.